Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini aku mau ngebahas tentang menstruasi. Ada beberapa istilah dan gangguan haid seperti hipermenor, hipomenor, oligomenors, poligomenars, menometrorrhagia, kriptomenor, dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada istilah menars. Menars itu haid pertama kali, biasanya muncul pada usia 10-16 tahun. Jadi pertama kali kita datang haid dulu. Itu usia berapa? Itu dikenal dengan istilah menars. Kemudian ada istilah amenore. Amenore itu ada yang primer, ada yang sekunder. Apa sih amenore itu? Amenore itu belum pernah datang haid atau tidak datang haid gitu. Amenore itu haidnya tidak datang gitu. Ada istilah amenore primer dan sekunder. Kalau amenore primer itu belum pernah datang haid sama sekali hingga usianya 14 tahun atau tanpa tanda sekunder, atau 16 tahun dengan adanya tanda-tanda sekunder. Nah, tanda-tanda perubahan sekunder itu yang seperti misalkan dia payudaranya membesar, tumbuh gitu, pinggangnya melebar, terus tumbuh rambut pubis yang seperti itu merupakan tanda-tanda sekunder. Nah, tapi dia belum datang haid pada usia 14 tahun, belum ada tanda-tanda itu, dan pada 16 tahun dia udah ada tanda-tanda sekunder namun belum datang haid. Itu dikenal dengan istilah amenore primer. Sekarang ada juga istilah amenore sekunder. Amenore sekunder itu dia pernah haid dan tidak datang haid 3 bulan atau lebih. Jadi sebelumnya pernah datang haid tetapi tiba-tiba haidnya itu nggak datang 3 bulan atau bahkan lebih. Jadi ada beberapa faktor, misalkan dia karena stres gitu, ada banyak kerjaan atau lagi skripsi atau lagi apa, karena benar-benar banyak pikiran, itu juga mempengaruhi ya. Jadi bisa nggak datang sampai 3 bulan kemudian datang lagi. Itu dikenal dengan istilah amenore sekunder. Atau contoh lainnya misalkan ibu hamil kan sebelumnya datang, pas hamil tiba-tiba nggak datang tuh haidnya, itu dikenal dengan amenore sekunder. Untuk mengingatnya, istilah amenore primer dan sekunder itu sama dengan istilah infertilitas. Kan ada tuh infertilitas primer sama sekunder. Kalau primer dia 1 tahun belum pernah hamil gitu, belum pernah hamil selama 1 tahun atau lebih. Kalau misalkan yang sekunder dia pernah hamil sebelumnya, atau dia pernah keguguran, atau dia udah pernah punya anak 1 terus nggak hamil lagi beberapa tahun kemudian, itu infertilitas sekunder. Jadi konsepnya sama gitu. Kemudian ada istilah metrorrhagia. Metrorrhagia itu perdarahan di luar siklus haid. Biasanya perdarahannya bercak, jadi sering terjadi di luar siklus haid, jadi siklusnya itu kacau, jadi perdarahan bercak. Misalkan dia datangnya siklus 28 hari, harusnya 1 kali 28, tahu-tahu di tengah-tengah datang perdarahan bercak gitu. Itu dikenal dengan istilah metrorrhagia. Ada juga istilah menometrorrhagia. Metrorrhagia itu udah di luar siklus haid. Sekarang menometrorrhagia itu artinya juga berada di luar siklus haid, atau siklus haidnya itu polanya itu kacau gitu. Jadi perdarahannya itu banyak dan sering. Kalau metrorrhagia itu kan bersifat bercak, kalau menometrorrhagia itu dia bersifat banyak tapi juga di luar siklus haid gitu. Jadi haidnya itu nggak teratur, banyak, nggak ada pola, siklusnya itu kacau. Jadi misalkan sekarang nih 3 hari haidnya banyak terus hilang, terus di tengah-tengah bulan dia datang lagi haid, terus udah nih 3 hari habis, di akhir datang lagi gitu. Bahkan 1 bulan itu dia bisa berkali-kali gitu, bener-bener kacau siklusnya gitu. Untuk menometrorrhagia. Nah, ada istilah juga untuk perdarahan bercak, ada juga dikenal dengan istilah spotting. Kalau spotting itu biasanya terjadi perdarahan bercak juga akibat pengaruh kontrasepsi, seperti itu. Kemudian ada juga istilah kriptomenor. Kriptomenor itu dia tidak pernah datang haid sebelumnya, tapi mengalami nyeri PMS setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu dia merasakan nyeri pada payudara, atau dikenal dengan istilah mastalgia, nyeri pada perut, atau dia merasakan disminor gitu. Dia belum datang haid nih di usia 14 tahun atau 16 tahun, udah ada ciri-ciri sekundernya, dia mengalami nyeri PMS setiap bulannya gitu. Di saat dilakukan pemeriksaan ternyata
ada himennya itu utuh, tidak bolong, jadi tidak ada darah yang keluar gitu. Jadi ada penonjolan himen yang terlihat kebiruan atau kemerahan yang berisi darah. Nah, penyebabnya itu ya tadi, karena himennya itu tertutup atau dikenal dengan istilah atresia himen atau himen imperforata. Jadi himennya itu benar-benar tertutup total, jadi menghambat darah haid yang harusnya keluar tadi nggak bisa keluar gitu. Kemudian kalau misalkan kita palpasi nih peningkatan pada TFU teraba kayak seperti bisa dibilang masalah gitu untuk yang kriptomenor. Jadi dia kriptomenor itu dia belum pernah datang haid sebelumnya, di atas usia 14 atau 16 tahun, ada tanda-tanda sekunder, dia mengalami nyeri siklik seperti PMS setiap bulannya, kayak nyeri payudara atau disminor. Pada saat pemeriksaan ternyata himennya itu menonjol berwarna kebiruan atau kehitaman atau kemerahan gitu. Itu artinya dia mengalami kriptomenor. Nah, penyebabnya itu ada istilah lain untuk himen yang tidak utuh atau bolong, itu dia atresia himen atau himen imperforata. Nah, bagaimana penanganannya untuk kriptomenor? Kriptomenor itu biasanya kita sarankan, kita rujuk dia ke rumah sakit, kita sarankan dia ke dokter. Biasanya untuk dari dokter nanti dilakukan istilah insisi himen atau himenektomi. Jadi itu dilakukan di rumah sakit oleh dokter gitu. Untuk yang gangguan-gangguannya ada berupa gangguan haid itu berupa jumlah dan siklus. Nah, sekarang membedakannya itu gimana? Yang pertama berdasarkan jumlah haidnya dulu. Jadi ada ini jumlah haid. Nah, nih. Ini jumlah haid. Jadi ada istilah hipermenor atau menoragia dan hipomenor. Sekarang hipermenor, hiper itu ingat, hiper itu berlebihan, artinya haidnya banyak atau durasinya yang panjang, berlebih dari normal gitu. Jadi haidnya itu bisa sampai 10 hari, 13 hari, panjang banget, dan siklusnya itu juga durasinya itu juga panjang gitu. Jadi misalkan haidnya banyak itu seperti 1 hari dia ganti duk itu bisa 3-4 kali selama 6 hari, selama 7 hari gitu. Siklusnya juga panjang atau sampai 10 hari sampai 13 hari. Misalkan dia katakan nih, dia setiap bulannya mengalami menstruasi yang banyak gitu. Dalam 1 hari dia bisa mengganti duk itu 3-4 kali, begitu terus sampai beberapa hari, atau bahkan siklus dia mengalami haid sampai 13 hari sampai 10 hari, 14 hari, itu kita diagnosa dengan kemungkinan dia mengalami hipermenor atau menoragia. Nah, kebalikannya dengan hipomenor itu hipo itu sedikit, jadi haidnya itu cuma sedikit dan durasi haidnya itu juga pendek gitu. Haidnya sedikit itu misalkan dia 1 hari itu 1 duk aja dia nggak penuh gitu, bahkan setengah aja dia nggak penuh gitu, atau selama proses haidnya itu ibaratnya 1 atau 2 duk atau 3 duk itu dia nggak penuh gitu, cuman sedikit-sedikit aja, tapi durasi haidnya itu juga pendek, misalkan haidnya cuman paling lama 3 hari gitu. Nah, ini gangguan dari jumlah haidnya, berapa sih jumlah haidnya aja. Jadi kalau hipermenor itu jumlah haidnya banyak atau durasi haidnya itu yang panjang gitu, hari haidnya itu yang panjang. Kalau hipomenor itu jumlah haidnya itu sedikit atau durasi haidnya itu yang pendek, bisa dua-duanya atau salah satunya gitu. Kemudian ada gangguan siklus haid, ada 2 istilah, ada polymenars dan oligomenars. Poli, ingat lagi, poli itu lebih dari 1, ingat ya, kalau kita dinas ada poli anak, poli bedah, poli apalagi, poli objek dan lain sebagainya, kan lebih dari 1 tuh. Jadi intinya poli itu lebih dari 1, jadi 1 bulan itu dia haidnya lebih. Jadi 1 bulan itu karena poli itu lebih, otomatis 1 bulan itu haidnya lebih dari 1 kali, 2 kali atau lebih gitu, dikenal dengan istilah polymenars. Nah, atau disebut juga dengan siklus haid yang lebih pendek. Kenapa siklus haidnya lebih pendek? Karena aturannya 1 bulan, misalnya kan di bulan Januari 1 kali, Februari 1 kali, normal ya siklusnya. Sekarang dia di Januari 2 kali, artinya
lebih pendek jadinya siklusnya gitu. Makanya disebut dengan siklus yang lebih pendek, tapi dalam 1 bulan itu 2 kali atau lebih gitu. Umumnya 2 kali gitu. Misalnya dia udah datang di tanggal 1, nanti di tanggal 20 dia udah datang lagi gitu. Kan siklusnya jadinya lebih pendek. Atau dia udah datang di tanggal 1, nanti di setiap tanggal 17 datang lagi. Begitu terus gitu. Itu namanya gangguan siklus haid. Nah, sekarang oligomenor. Oligomenor itu siklus haidnya lebih panjang atau 2 bulan sekali. Jadi oligo itu lawan dari poli. Oligo itu sedikit. Jadi dia lebih pendek, lebih panjang siklus haidnya gitu. Jadi dalam 2 bulan dia datang sekali. Misalkan nih Januari, Februari. Di antara Januari harus datang 1, Februari harus datang 1. Tapi dia Januari datang, nanti datangnya di Maret lagi, di Februari udah nggak datang lagi gitu. Artinya kan Januari, Februari dia lewatin nih 1, artinya siklusnya menjadi lebih panjang gitu. Dia di Februari nggak datang, justru dalam 2 bulan datangnya sekali gitu. Makanya dikenal dengan istilah oligomenars. Ini prinsipnya sama ya dengan polyhydramnion dan oligohydramnion. Ketika cairan ketubannya banyak, kita kenal dengan istilah polyhydramnion. Ketika cairan ketubannya sedikit, kita kenal dengan istilah oligohydramnion. Sama seperti itu. Jadi konsepnya ini. Nah, jika kita ada datang pasien dengan keluhan seperti ini, kita anjurkan dia untuk konsultasi ke rumah sakit atau ke SPOG untuk melihat kendalanya itu di mana gitu. Oke, sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah pengetikan, salah pengucapan, salah penyampaian. Ambil yang baik-baiknya dan tinggalkan yang buruk atau yang salahnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini jika bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.